Vita. Ini video pertamaku. Di video pertama ini, aku akan nge-review 3 dari 6 buku besar-besar yang aku punya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Literasi Vita. Langsung aja di buku pertama, tapi sebenarnya ini adalah buku keempat dari Firsa Besari. Judulnya Arah Langkah. Buku ini menceritakan pengalaman Firsa Besari di tahun 2013, di mana pada tahun itu dia mengalami yang namanya sebuah patah hati. Patah hati karena tunangannya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Namun dari sebuah patah hati bisa menghasilkan karya yang sebagus ini. Pesan yang bisa saya dapatkan dari buku ini adalah bagaimana keindahan alam Indonesia dimulai dari Sumatera sampai ke ujung timur. Hal yang bisa didapatkan yaitu tentang nilai moral, nilai keberagaman ketika berbeda suku, budaya, agama, tapi tetap saling membantu. Dilihat dari kisahnya yang melakukan perjalanan, Firsa menemukan banyak orang yang berbeda suku, berbeda agama, tapi orang-orang yang ditemuinya adalah orang-orang yang berperan membantu selama perjalanan Firsa Besari. Mungkin itu untuk arah langkah. Selanjutnya buku yang kelima, 11-11. 11-11 ini termasuk album atau album buku. Sini terdiri dari 302 halaman dan dicetaknya pada tahun 2018. 11-11 ini beda dengan cerita yang sebelum-sebelumnya. 11-11 ini berisi dari 11 cerita yang setiap cerita memiliki pesan dan kesannya sendiri. Dari 11 cerita, yang paling saya suka adalah judul yang ke-9, yaitu Harapan. Harapan menceritakan seorang gadis bernama Mentari yang jatuh cinta dengan anak pembantunya bernama Timur. Masalah muncul ketika Timur ingin melanjutkan sekolah ke kota dan harus meninggalkan Mentari. Dan ada rasa minder dalam hati Timur ketika jatuh cinta dengan anak seorang saudagar kaya. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah akhir dari kisah mereka, suatu hal yang tidak terduga. Pesan yang saya dapat dari buku ini adalah bekerja bukan hanya sebagai penikmat, tapi tentang sebuah pengabdian. Selanjutnya buku yang terakhir yaitu Tapak Jejak. Nah, Tapak Jejak ini adalah lanjutan dari Arah Langkah. Di Tapak Jejak ini Firsa Besari melakukan perjalanan ke Raja Ampat itu sendiri karena Prem dan Baduy sudah kembali dengan alasan pribadi. Nah, tapi perjalanan sendiri pasti ada orang-orang yang membantu selama perjalanannya. Jadi di sini juga ada kisah-kisah yang menarik karena bukan hanya menceritakan tentang perjalanan di Indonesia, tapi juga menceritakan tentang masa kecil seorang Firsa Besari sehingga membentuk dirinya sekarang ini. Banyak nilai-nilai yang didapatkan dari buku ini. Nah, mungkin itu aja review buku kali ini. Tunggu review buku-buku berikutnya, tapi jangan lupa like, share, dan subscribe.